Saya tadi pagi baru saja berkunjung ke Sumbawa Barat, di NTB, Nusa Tenggara Barat, untuk melihat, untuk ngecek pembangunan smelter tembaga yang dibangun oleh PT Aman, dulu namanya PT Newmont. Karena sudah dimiliki oleh Indonesia semuanya, berganti namanya PT Aman. Saya datang hanya untuk memastikan bahwa smelter yang dibangun itu betul-betul terbangun dan ada progresnya. Dan ternyata tadi kita lihat di lapangan sudah selesai lebih dari 51%. Artinya Mei tahun depan smelter itu akan selesai. Kemudian saya datang ke Gresik ini juga ingin ngecek juga smelternya PT Freeport Indonesia. Selesainya sudah berapa persen? Jangan-jangan tidak ada progres, tidak ada perkembangan sehingga kalau memang setelah ini akan saya cek, yang saya dengar sudah lebih dari 60%. Tapi akan kita cek betul. Sehingga juga kita harapkan Mei 2024 PT Freeport Indonesia juga bisa menyelesaikan smelternya. Kalau dua perusahaan besar ini selesai smelternya, artinya kita tidak ekspor lagi bahan mentah tembaga. Karena bahan mentah itu diproduksi di dalam negeri akan menjadi katoda tembaga yang nilai tambahnya berlipat dan kesempatan kerja ada di dalam negeri. Saya pada sore hari ini sangat menghargai pembangunan industri pabrik foil tembaga yang dikerjakan oleh PT Hailiang Group dari Tiongkok. Artinya apa? Hasil dari PT Freeport Indonesia yang berada di lingkungan ini juga akan bisa diserap sehingga akan menjadi barang jadi atau setengah jadi yang nantinya akan kita gunakan untuk baterai lithium atau baterai mobil listrik maupun mobil listriknya itu sendiri. Satu mobil itu kurang lebih membutuhkan bahan tembaga 59 kg. Kalau ke depan mobil-mobil yang ada sekarang ini, mobil combustion sudah berubah menjadi mobil listrik, Bapak Ibu bisa bayangkan berapa kebutuhan tembaga untuk membuat mobil listrik, karena mobil-mobil yang konvensional yang ada sekarang ini akan ditinggal dan semua akan menuju ke mobil listrik semuanya. Tidak hanya di Indonesia, tetapi untuk kebutuhan dunia. Karena semua materialnya itu ada di Indonesia, sekarang ini merek-merek mobil terkenal, pabrik-pabrik mobil terkenal, perusahaan-perusahaan mobil listrik, semuanya berbondong-bondong melirik Indonesia dan berinvestasi di Indonesia. Inilah yang sering saya sampaikan, kalau kita bisa membangun integrasinya, bisa mengintegrasikan tembaga yang kita miliki, nikel yang kita miliki, tin, timah yang kita miliki, boksit yang kita miliki, tidak diekspor mentah, tetapi semuanya diolah di dalam negeri, nilai tambah besar ada di dalam negeri, kesempatan kerja ada di dalam negeri,
inilah yang akan menghantarkan negara kita Indonesia dari negara berkembang bisa menuju ke negara maju dalam 10-15 tahun yang akan datang. Ini mungkin untuk para tokoh masyarakat, para tokoh agama, para kiai yang kami cintai. Sudah saya sampaikan, oleh sebab itu pemimpin yang akan datang ini sangat menentukan sekali. 2024, 2029, 2034 itu sangat menentukan sekali. Begitu benar kita pilih, negara ini akan insya Allah melompat menjadi negara maju. Kalau keliru, itu seperti negara-negara di Amerika Latin. Tahun 60-an, tahun 70-an sudah menjadi negara berkembang. Tapi sampai sekarang masih menjadi negara berkembang. Dan kita tidak mau seperti itu. Kita ingin negara kita ini menjadi negara maju.